Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi kepada semua keluarga Kopi Rohani, penggembala dan pendengar firman Tuhan melalui audio Kopi Rohani. Bersama kita selaku pembaca firman dan pemberenungan adalah Betania Rita Titil. Selamat mendengarkan. Pewartaan dari Injil Suci menurut Matius bab 11 ayat 25 hingga 27. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapakku kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom dan selamat pagi saudara-saudari terkasih, pendengar setia audio renungan harian Kopi Rohani di mana sahaja Anda berada. Saudara-saudari terkasih, pewartaan sabda Allah hari ini menjelaskan kepada kita bahwa hanya Bapaklah yang mengenal anak dan hanya anaklah yang mengenal Bapa, tidak ada yang lain. Hanya Bapa dan anaklah yang saling mengenal secara timbal balik. Namun orang lain pun mampu mengenal Bapa jika sang anak menyatakannya kepada orang itu. Yesus sendiri sang anak Bapa yang mengatakan pernyataan ini dalam ayat 27 bacaan Injil Suci hari ini. Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Saudara-saudari terkasih, bagaimana kita boleh mendapat pernyataan itu dari Yesus? Secara pribadi saya menghayati sabda Yesus ini bermaksud memberi kesadaran kepada kita selaku murid-muridnya supaya meneladani sikapnya, menjalankan perutusan Bapa dengan setia, menjalin relasi dan komunikasi yang erat dan intim dengan Bapa. Dia sering naik ke gunung untuk berdoa, berdialog dengan Bapa. Maka dengan amalan itu pengenalannya pada Bapa pun utuh. Nah, saudara-saudari, seperti yang telah Yesus katakan bahwa kita pun mampu mengenal Bapa kalau kita mendapat pernyataan darinya. Pernyataan itu boleh kita dapatkan jika kita mempunyai relasi dan komunikasi yang erat, intim dan mendalam dengan Yesus. Oleh itu kita perlu setia mengambil dan menyediakan waktu untuk berkomunikasi, berdialog dengan Yesus setiap hari, baik masa suka maupun duka. Saudara-saudari terkasih, berapa waktu yang sudah kita ambil dan sediakan untuk berkomunikasi, berdialog, mengenali dan mengasihi Yesus? Sekiranya Anda dan saya belum memberi waktu yang secukupnya untuk Yesus, marilah kita mohon pertolongan rahmat-Nya agar hati kita tergerak dan semakin sedar untuk mengambil dan menyediakan waktu untuknya setiap hari, bukan kadang-kadang atau bukan ketika dalam masa kita sakit atau bermasalah saja.
Saudara-saudari terkasih, untuk mampu konsisten berkomunikasi, berdialog, serta semakin mengenali dan mengasihi Yesus, sabdanya hari ini dalam ayat 25, engkau nyatakan kepada orang kecil. Ayat ini menegaskan kepada kita untuk bersandar sepenuhnya pada kuasa kasih Allah Bapa. Sesungguhnya, kuasa kasih Allah Bapa dapat kita alami dalam kehidupan setiap hari jika kita setia dan peka pada bimbingan dan bisikan Roh Kudus melalui sabda Allah, sakramen-sakramen, sesama manusia, alam ciptaan Tuhan, peristiwa-peristiwa atau insiden yang terjadi di sekeliling kita waktu kita berdoa dan melalui suara hati kita sesuai dengan kemampuan kita. Kesederhanaan, kerendahan hati, kejujuran, dan keberanian kita mengakui diri sebagai orang kecil pada bidang yang tidak kita pahami dan kuasai memungkinkan kita memperolehi lebih banyak rahmat dan berkat dari yang kita harapkan, perkirakan, atau pikirkan. Saudara-saudari terkasih, pada dasarnya kuasa kasih Allah telah mula kita alami sejak penerimaan sakramen pembaptisan melalui kebajikan ilahi, yaitu iman, harapan, dan kasih yang dianugerahkan oleh Roh Kudus. Berterusan dan semakin mantap kita alami jika kita setia memelihara dan merawat keutuhan relasi, komunikasi, dialog, dan pengenalan kita pada Yesus Kristus. Beriman memerlukan penyerahan diri sepenuh hati kepada kuasa kasih Allah. Meskipun kadang-kadang menerima sesuatu yang sangat sulit untuk diterima. Berhadapan dengan Allah Bapa yang Maha Besar, Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Pengasih, dan Maha Pengampun, kita ini sebenarnya terlalu kecil. Kesadaran akan keterbatasan kita akan memberi ruang kepada Allah Bapa untuk menyatakan dirinya melalui Yesus untuk berkomunikasi dan berdialog dengan kita, serta menuntun jalan hidup kita dan memberi rahmat dan berkat yang melebihi perkiraan, pengharapan, dan kemampuan pikiran kita. Saudara-saudari terkasih, marilah selalu bersyukur dan berterima kasih karena pada realitinya kita hanya bagaikan setitik kecil dari sekian besar rahasia alam ciptaan Tuhan. Namun Allah Bapa memberi kita anugerah untuk menguasai, mengolah, dan memelihara alam ciptaannya yang luas ini, serta selalu membuka rahasianya pada kita, orang yang kecil dan lemah ini. Perlindungan, bimbingan, dan berkat Tuhan menyertai kita selalu. Amin. Terima kasih kepada Bethania Rita atas firman Tuhan dan renungan sebentar tadi. Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.